Welcome to Book of the Week. Book of the Week. Smart FM Business and Inspiration kembali lagi smart listeners di hari Jumat. Ada Book of the Week yang akan merekomendasikan buku setiap minggunya spesial untuk Anda. Dan kali ini kita akan membahas satu buku yang menarik sekali nih, terutama untuk Anda yang mungkin ingin ingin ke tahap yang berikutnya, terlebih dari hubungan small listeners. Ada satu buku yang menarik yaitu I Do dari Melinda Sutanto, di mana ini merupakan buku bestseller Family Constellation yang pastinya membahas seputar bagaimana kita bisa next level menuju hubungan yang lebih serius, tidak dengan trauma-trauma masa lalu, dan bisa menyelesaikan akar-akar permasalahan yang ada di keluarga. So, hari ini kita langsung saja ngobrol bersama Ci Melinda Sutanto. Hai Ci, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Baik, apa kabar? Baik Ci Mel. Dan pastinya ini buku yang sangat menarik gitu ya, karena kebetulan saya juga belum menikah gitu. Jadi penasaran gitu dengan buku ini. Tapi kita mau cari tahu dulu nih sebenarnya kesibukannya Ci Mel itu seperti apa dan kenapa sih kok tertarik menulis buku seperti ini. Silakan Ci Mel. Oke. Jadi saya akan share sedikit the why atau kenapa saya menulis buku I Do ini ya, gitu. Jadi dari personal experience saja, dan bahwa saya melihat institusi pernikahan itu sesuai pergantian zaman, fungsinya beda ya, Mbak. Gitu. Jadi kalau dari zaman dulu itu pernikahan itu adalah sebuah kebutuhan untuk survival atau bertahan hidup, apalagi buat para kaum wanita ya, yang misalnya dulu pendidikannya terbatas, atau entah itu tuntutan keluarga atau bagaimana. Jadi institusi pernikahan itu buat pada umumnya wanita zaman dulu itu suatu seperti kebutuhan bertahan hidup. Tapi cinta itu optional, Mbak. Gitu. Jadi bisa ya syukur-syukur entah itu jodoh yang mereka nikah waktu zaman dulu itu bisa menghasilkan cinta, itu bonus deh gitu, Mbak. Jadi pergantian itu terjadi zaman sekarang, di mana kalau nggak cinta masa nikah sih gitu. Jadi mau deh, betul. Gitu ya. Jadi pernikahan itu menjadi suatu pilihan. Bukan lagi kebutuhan. Dengan adanya sekarang kesetaraan semuanya, laki-laki perempuan juga namanya edukasi, pendidikan itu bisa sama gitu ya. Jadi semuanya juga bisa udah mandiri dengan financially, emotionally, semuanya. Jadi pernikahan itu jadi berubah menjadi bukan kebutuhan lagi, jadi sebuah pilihan pribadi, Mbak. Gitu. Dimana itu cinta itu perlu nggak untuk yang sekarang tuh kayak perlu banget gitu dibandingkan dulu gitu ya. Dulu tuh cinta adalah hasil dari pernikahan itu, ya syukur-syukur lah. Yang penting aku bisa hidup, dinafkahin, udah berkecukupan, udah deh, cinta apaan sih gitu ya, misalnya ya. Dan sekarang itu kayak kesininya lebih kayak kalau nggak cinta terus ngapain kita married gitu. Betul. Kan ya kan. Nah itu saya melihat ada pergeseran di mana antara definisi pernikahan itu apa gitu ya kan. Nah terus di mana kalau misalnya saya juga melihat adalah entah itu tuntutan kultur, entah itu tuntutan masyarakat, atau misalnya idealnya itu jenjang seperti next level itu adalah seperti ya kamu lulus sekolah, jatuh cinta, menikah, punya anak, jangan cerai, terus sampai tua, sampai akhir hayatnya, begitu kira-kira ya narasinya. Gitu ya, narasinya tuh kayak nggak tahu, kayak tertanam dari mana ya. Betul. Nah tapi yang ada sekarang kalau kita lihat real pada yang keadaannya yang keadaan di masyarakat itu nggak selalu in order seperti itu, Mbak. Ada juga yang kayak lahir di luar nikah dulu, terus habis itu terus nggak nikah, ada juga tuh. Terus nanti nikahnya umur 40 tahun. Terus barangkali ada yang nikah 2 kali baru bisa happy. Yang pertama tuh quote and quote bukan kesalahan, tapi itu nggak cocok gitu. Yang kedua baru bisa happy ya kan. Ada juga yang choose to be single gitu, tapi dia happy gitu. Nggak apa-apa juga gitu ya kan. Harapan saya untuk menulis buku ini adalah bukan untuk
kamu sekali menikah harus benar ya, nggak boleh salah gitu. Nah, harapan saya untuk menulis buku ini adalah bisa ditinjau ulang apakah niat untuk menikah itu sudah benar, bukan gara-gara kesepian atau mau mencari orang yang untuk bikin kamu bahagia. Tapi kamu sendiri nggak tahu bahagia buat kamu tuh apa. Nah, gitu. Itu dia. Iya, terus aku juga nggak mau orang yang single, jomblo itu nggak apa-apa pilihan juga. Tapi aku nggak mau single karena aku nggak mau takut komitmen. Karena dulu pernah disakitin ini, ono. Nah itu jadi bikin alasan yang nggak sehat untuk single karena kamu takut untuk mencoba lagi. Kamu percaya bahwa udah coba sekali atau 2 kali, cowok kayak begini nih. Nah terus kamu cap semua cowok tuh kayak begitu atau semua cewek tuh matre. Nah terus kamu memilih menjomblo bukan karena kamu suka dengan sendirian atau memang kamu enjoy alone time, tapi karena ketakutan gitu. Jadi semoga dengan membaca buku ini yang tadinya buru-buru menikah jadi pikir-pikir dulu untuk secara sehat nih, jangan untuk ngejar waktu, ngejar kapan nikah nanti ya kan, di kumpul-kumpul keluarga. Terus kamu main hantem aja kayak di rumah nih drama nih, misalnya orang tua udah aku mau cari kebebasan dengan menikah. Tuh banyak juga yang jadi salah kaprah untuk buru-buru menikah gara-gara untuk ngejar kebebasan. Seperti itu sih Mbak. Wow, ini sudah sangat dalam sekali gitu ya di awal perbincangan kita. Gitu. Tapi aku penasaran Ci, karena kan biasanya kalau orang nulis tuh latar belakangnya hampir mirip-mirip dengan apa yang ditulis gitu ya. Kesibukannya ngapain sih Ci sebenarnya? Sekarang atau dulu atau latar belakang karir yang dilakukan sehari-hari ngapain tuh Ci? Kalau sekarang sih saya Melina Sutanto. Tadi lupa introduction kali. Saya seorang Certified Family Constellation Therapist dan juga penulis begitu. Jadi setiap hari saya balance waktu saya mengajar, counseling dan juga menulis buku dan merancang kayak workshop gitu ya, online, offline. Jadi kesibukan saya satu lagi sekolah yang penting ya. Karena saya juga namanya praktisi ya, itu harus selalu update knowledge ya, saya percaya begitu. Jadi kadang tuh misalnya knowledge apapun yang bisa 10 tahun, 20 tahun yang lalu tuh udah outdated, yang kita harus perlu update knowledge lagi. Apa sih sekarang yang relate baru, gitu, yang terbaru seperti itu. Jadi saya mengimbangi waktu seperti itu Mbak, kira-kira aktivitas saya setiap harinya. Oke. Tapi aku penasaran Family Constellation Therapist itu apa? Karena jujur aku baru mendengar nih ya karir di bidang ini. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini ya Ci ya. Boleh. Dan juga small listeners yang mungkin ingin bertanya, sharing juga boleh ya nanti di YouTube kami. Nanti kami pilihkan pemenang yang bisa mendapatkan satu buku I Do Family Constellation Guide to Next Level Relationship yang pasti ditulis oleh Ci Melinda Sutanto. Tetaplah bersama kami dalam Book of the Week sampai dengan jam 3 sore nanti. Book of the Week. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM,
The Spirit of Indonesia. Smart FM, The Spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, The Spirit of Indonesia. Welcome to Book of the Week. Book of the Week. Oke, kita kembali lagi smart listeners dalam Book of the Week edisi Jumat ini, dan kita masih bersama-sama dengan Ci Melinda Sutanto dengan buku I Do, Family Constellation Guide to Next Level Relationship. Tapi tadi kita masih membahas tentang profesi ataupun karir family constellation therapist yang tadi pas melihat profilnya Ci Mel gitu, ini apa ya? Apakah ini jalur astrologi yang baru gitu ya? Karena ngomongin constellation kan mungkin kita akan beranggapan ke arah sana. Tapi sebenarnya boleh dijelasin nggak sih tugas seorang family constellation therapist itu ngapain aja, Ci? Oke, jadi latar belakang family constellation therapy ini adalah metode pemulihan asal Jerman yang ditemukan. Penemunya namanya Bert Hellinger. Ya, jadi dia seorang psikoterapis juga yang dia menghubungkan antara kultur, psikologi, spiritual, dan menurut aku sangat holistik sekali cara dia untuk melihat suatu masalah gitu. Jadi fungsi family constellation therapy ini adalah dia efektif sekali untuk mengurai dan memulihkan trauma generasional atau transgenerational trauma yang dihibahkan atau diwariskan dari satu leluhur ke generasi penerusnya. Ya, jadi itu yang gila banget. Kenapa saya sangat tertarik dan akhirnya memutuskan untuk mengambil karir di menjadi family constellation therapist, karena kita percaya atau tidak, itu yang namanya trauma warisan itu ada, gitu. Ya, jadi trauma warisan itu dihibahkan secara otomatis dari leluhur satu ke generasi penerusnya. Betul. Jadi apa saja yang bisa diwariskan, Mbak? Jadi seperti kalau kondisi kecemasan, depresi, PTSD, atau misalnya ketakutan-ketakutan atau trauma yang belum diselesaikan para leluhur, itu tuh kayak aku cuma bisa sampai di sini, atau aku nggak mau melihatnya karena terlalu pedih. Tolong ya, generasi penerus, semoga kamu bisa lebih berani dari saya dan lebih berpengetahuan untuk mengupas generasi trauma transgenerational ini agar tidak terwariskan ke cucu dan cicit gitu. Nah, ini bukan suatu mitos, tapi sudah dibuktikan secara evidence based research ya, secara riset oleh seorang profesor neuropsikolog gitu di rumah sakit Mount Sinai, Amerika Serikat. Jadi researcher ini menemukan bahwa
seorang bayi tuh nggak lahir dengan Pure polos yes, banget gitu aku ya. juga pikir dulu kan Iya. kita kertas Kertas kosong. putih, Yang penting pokoknya kita ya nggak usah neko-neko belajar dan berbuat baik, seorang baik itu pokoknya udah aman gitu. Iya. Tapi ternyata enggak loh, itu ada kayak orang tua kita, leluhur kita, aib-aib so called yang diumpetin atau nggak mau karena malu atau itu kan Betul. kita mau niat baik untuk melindungi nama keluarga. Itu tuh otomatis tuh Kebawa, ke ya. bawah Oke. gitu. Jadi yang researcher ini dia namanya Rachel Yehuda ya gitu. Dia menemukan bahwa bayi yang punya leluhur pernah dulu kejadian terorisme di Amerika yang 9/11 itu. Oke, yes. Ya, jadi dia punya kalau leluhur atau entah ayah, entah ibu, entah paman, bibi atau kakek nenek yang terlibat di yang kejadian yang 9/11 itu. Ya. Atau leluhur yang dulu pernah berperang yang menjadi korban Holocaust victim waktu dulu di Perang Dunia Pertama dan Kedua. Mereka profesor ini menemukan bahwa satu, bayinya ukurannya lebih kecil daripada bayi yang leluhurnya nggak punya kejadian itu. Itu, oke. Physically ya Yes. gitu. Kedua, ketika bayi itu dia swab DNA-nya gitu ya, air liurnya, dia menemukan stres hormon yang tidak normal pada bayi ini daripada dibandingkan bayi yang leluhurnya tidak ada mengalami hal tersebut gitu. Jadi itu membuka mata saya bahwa wow, bayi itu nggak terlahir secari kertas. Itu yang kayak oke, ini di atas aku ada apa ya tuh, jadi aku lebih mulai tertarik dan mulai lebih self inquiry, pohon keluargaku tuh seperti apa sih. Nah, jadi makanya aku bilang kayak aduh, rahasia-rahasia begini lebih baik jangan dirahasiakan. Betul. Ya, jadi kayak nggak usah dibilangin ke semua orang juga, entah ke psikolog, entah ke konselor atau ke teman yang kamu percaya. Nah, kamu mulai Anda mulai telusuri sendiri deh bisa, gitu. Yang ya? penting ketika kita sudah memproses perasaan-perasaan, kadang-kadang kita banyak coping mekanisme dengan udah saya nggak mau ngerasain, yang akhirnya jadi entah denial atau mati rasa. Betul. Nah, itu kita pikir baik ya. Tapi itu biasanya kasus-kasus seperti itu yang saya tanganin saat konseling mengakibatkan seorang anak tuh jadi lebih mood swingnya tuh lebih gila-gilaan karena seorang orang tua yang saya nggak mau merasakan ini, saya mau lari dari kenyataan karena takut overwhelming gitu perasaannya. Yang terjadi adalah anak-anak itu menjadi kayak mood swingnya tuh kayak naik turun, nggak stabil. Ya seperti bipolar, kalau lagi tinggi-tinggi, kalau lagi drop-drop gitu. Jadi ketika orang tua bisa mereka sadari, bisa memproses perasaan-perasaan mereka sendiri, itu akan menjadi warisan yang sangat berharga untuk anak-anak karena yang diturunkan mereka PR-nya tuh lebih sedikit. Betul. Gitu kira-kira, Mbak. Wah, seru banget ya kita ngomongin tentang family constellation, apalagi Cimel sebagai terapis sendiri gitu ya, membantu teman-teman untuk lepas mungkin ya dari akar-akar trauma ataupun masalah yang sudah terjadi sebelumnya sehingga tidak menurun. Tapi balik lagi ke buku ini gitu ya, Ci ya. I Do Family Constellation. Ini buku yang kedua seperti itu ya. Dan baru saja di bulan Juli ya rilis. Dan sebelumnya juga Cimel sudah pernah menulis buku. Nah, ada nggak sih kesinambungan dari buku yang pertama sama yang kedua ini? Buku pertama mungkin boleh ditunjukin, Ci. Itu tentang apa? Cerita sedikit mungkin ya. Buku pertama namanya Family Constellation juga, ya kan. Jadi kenapa saya menulis buku pertama itu secara garis besar dari seorang keluarga. Karena kita lahir pertama itu guru pertama kita, percontohan hubungan pasangan yang sehat tuh seperti apa tuh dari orang tua kita. Betul. Semua itu dari orang tua kita. Jadi kita dicondition dari kecil itu belief system, nilai-nilai kepercayaan, kultur, identitas kita, bagaimana harus seorang anak itu harus sifatnya seperti apa, perilakunya seperti apa. Itu yang dia lihat dari orang tuanya sehari-hari. Makanya menurut saya penting untuk mengupas dulu yang namanya dinamika keluarga. Inti ya untuk dasarnya gitu. Karena menurut saya itu kenapa saya juga menjadi seorang family constellation therapist, karena menurut saya itu dari sekian banyak kasus yang saya tanganin bisa dibilang 99% masalah entah pribadi, pasangan, keuangan yang kita ada tuh bisa di trace balik lagi tuh
dari keluarga Yes, sumbernya ya. kayak ground zero gitu keluarga Yes. kita. Jadi penting banget untuk kalau menguatkan dan memperbaiki fondasi kita, dinamika keluarga itu penting banget karena akan sangat memudahkan next step-nya, entah itu Oke. berkarir, entah itu berpasangan, entah itu parenting, itu semua tuh sumbernya tuh ke dinamika keluarga Iya. yang harus diperbaiki dulu. Makanya kemudian saya tulis buku kedua ini I Do, lebih ke couple, lebih ke tips berpasangan, entah itu mau berpasangan kita kadang berpasangan tuh nggak ada atau kurang jelas tujuan Tujuan akhir. yang mana? Iya, tujuan Betul. akhir tuh untuk apa sih? Iya, Buat main-main nggak apa-apa juga loh. Siapa Yes. siapa yang Siapa bilang bilang salah ya? Iya, betul. Mau buat langsung kayak serius terus mau cari pasangan hidup boleh juga Iya. loh. Nah, problemnya adalah karena kadang-kadang kita merasa problem itu terjadi ketika kita mau benaknya tuh hanya mau main-main tapi merasa bersalah. Aduh, kan udah umur segini harus married. Iya, Nah, akhirnya kita ketemu orang dengan apa yang di benak kita hanya mau pasangan untuk bermain-main, tapi bilangnya maunya untuk mencari Serius. pasangan hidup serius. Nanti setelah menikah, akhirnya yang menang yang mau main-main, Mbak. Ya. Gitu, Oke, gitu. oke, Jadi oke. itu sangat bertentangan gitu. Jadi buku ini juga mengajarkan, oke, yang penting kamu jujur nih, yang kamu mau tuh apa sih? Jadi ketika kita bisa menarik pasangan dari awal itu sudah jujur sama jujur, kita hanya misalnya ini buat senang-senangan aja ya, Iya. atau ini aku mau cari yang komitmen nih, Serius, benar. Nah, ketika mereka sudah kita berani, karena ngomong itu di apalagi kencan pertama atau kedua kan Yes. nggak Masih gampang ya. canggung ya. Jadi ketika kita berani Oke. kayak yang buka-buka intensi niat kita itu sama pasangan tuh akan sangat memudahkan Ya. jalannya karena sevisi semisi, Mbak. Yes. Gitu kira-kira. Oke, ini Ya. semakin seru ya. Karena di buku ini juga bahas banyak banget ya problem-problem juga yang ditemui, bahkan yang sempat hits belakangan ini child free juga dibahas. Nanti kita juga akan bahas ya sebenarnya Betul. apa sih problematika yang mungkin sering terjadi ya, Ci, di dalam level hubungan yang mau ke Oke. jenjang serius. Oke. Setelah yang satu ini, small listeners jangan kemana-mana, dan Anda juga yang mungkin tertarik ya untuk baca I Do dari Ci Melinda Sutanto, silakan boleh langsung cek juga di Gramedia offline store ataupun di online store di gramedia.com ataupun e-commerce Gramedia, karena harganya hanya senilai Rp118.000 ya. Lebih mahal kopi Anda daripada bukunya Ci Mel gitu ya. Jadi bisa dibaca juga bersama pasangan. Silakan Anda juga boleh bertanya ataupun sharing, sampaikan komentar Anda. Silakan di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda sesaat. Book of the Week. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Welcome to Book of the Week. Book of the Week. Kita masuk ke sesi yang berikutnya, small listeners, masih membahas I Do dari tulisan Cimelinda Sutanto yang bisa dapatkan di gramedia.com, Gramedia Online, e-commerce Gramedia. Dan untuk Anda yang berkomentar paling menarik, nanti Audrey bisa kasih juga satu buku spesial untuk Anda. Ci, ini kan pas aku lihat gitu ya, dari daftar isinya ini sangat, wah topiknya menarik ya. Banyak banget hal-hal yang mungkin bisa Anda dapatkan dari subjudul kesetiaan yang berdampak buruk. Nah itu kan jadi tanya besar ya. Terus juga ada spesial gitu ya untuk mempelai laki-laki dan perempuan. Ini lebih spesifik karena kan gender beda banget ya perspektifnya ya Ci ya. Betul. Tapi mungkin kalau kita rangkumkan gitu ya dari satu buku ini, problem yang paling sering ataupun mungkin Cimel juga selaku terapis gitu ya menemukan apa sih yang paling krusial gitu ya dalam tahap level menuju serius. Menuju serius ya. Biasanya itu dari sekian ratusan kasus konseling, kasus di kelas murid-murid pasien aku gitu. Biasa problemnya, aku ada pasien yang orang Asia dan non Asia gitu. Nah, problemnya kalau misalnya pasien dari non Asia adalah mereka biasa individualistik, dan problem dari mereka adalah bagaimana bisa lebih dekat dengan keluarga mereka. Ya, karena mereka boundary itu tahu segala macam, tapi kadang-kadang boundary jadi mereka terlalu asing dan tidak dekat, terhubung dengan keluarga. Problem pasien saya yang Asia adalah problemnya mereka terlalu lekat sama keluarga mereka, sehingga itu menimbulkan sangat problem ketika mau menjenjang menikah atau baru menikah. Kesannya kayak diatur gitu. Betul. Ya Ci ya. Jadi mereka tuh salah kaprah arti berbakti sama siapa yang harus diprioritaskan setelah menikah. Karena di family constellation itu teorinya ada satu namanya urutan cinta, order of love gitu. Jadi di sini ketika kita bisa menerapkan urutan cinta ini, kita tahu siapa yang diprioritas pada jenjang hidup yang berbeda. Jadi pada buku pertama ini saya tulis ini kenapa? Karena ketika sebelum anak menikah itu urutan cinta yang harus diperhatikan itu adalah orang tua atau pasangan itu harus bisa rukun dulu nih. Harus bisa, yang paling terpenting saling prioritas dulu nih. Yang ada kejadian apalagi pernikahan Asia adalah pasangan baru tuh lupa mereka baru menikah sama satu sama lain,
masih menikah sama orang tua sendiri-sendiri. Oke. Kata papa saya kamu harus begini, kata Yes. mama udahlah daripada berantem sama mama kamu dengerin sama mama mertua saya. Jadi saya selalu bilang biasanya kasus perselingkuhan orang ketiga pertama, mohon maaf bukan selingkuhannya, tapi biasanya orang ketiga pertama yang masuk itu adalah mertua sendiri. Karena mereka entah ya maksudnya niatnya barangkali baik untuk Ya. menolongin anaknya, nolongin apa, tapi mereka jadi tidak netral menilai bahwa yang harus dirujukin ini pasangannya loh, bukan Betul. kesannya mereka selalu melindungi anaknya sendiri. Jadi menantu tuh dianggap selalu anak luar yang seperti musuh lah. Nah, itu biasanya tuh bibit-bibit perselingkuhan terjadi karena merasa pasangan itu tidak dibela sama, tidak diprioritaskan sama pasangan, Yes. masih semua orang tuanya gitu. Jadi Betul. ketika pasien-pasien saya bilang kayak, loh tapi kan saya berbakti, mohon maaf, berbakti itu artinya berterima kasih, bukan Yes. memenuhi ekspektasi gitu. Oh, Gitu. oke. Jadi ini salah nih kamu berterima kasihnya karena kamu mengorbankan kamu dan pasanganmu yang harus kamu urutan cintanya itu setelah menikah. Yeah. Di family constellation itu terapi mengatakan bahwa setelah seorang anak menikah itu yang harus diprioritaskan adalah pasangannya dan anak-anaknya. Oke. Ketika mereka baru semuanya telah tercukupi, keluarga Baru. kecilnya itu semuanya tercukupi dari segi materi, dari segi emosional, dari segi waktu. Baru dengan sisa waktu masing-masing pasangan itu merawat orang tuanya sendiri-sendiri. Oke. Nah, saudara-saudara Yes. itu bukan tanggung jawab Kita si ya, yang pasangannya. laki lah, yang sulung lah, yang paling banyak rezekinya lah. Nah, Betul. saudara-saudara itu tanggung jawabnya adalah yang melahirkan mereka, which is orang tua. Orang tua. Betul. Jadi itu juga akan sangat membantu sandwich generation di mana Yes. ketika kita kalau tahu urutan cinta dan prioritas yang mana yang diprioritasin dulu ya. Kerjaan kita juga kalau misalnya kita nggak bisa cloning diri kita satu hari cuma 24 jam, ketika kita ada prioritas dan yang mana nih yang top 3-nya dulu mau kita mau kita prioritaskan, itu bisa apa ya, menjaminkan keharmonisan keluarga dan bisa untuk make everyone happy ya dengan aturan yang sebegitu simpelnya Mbak. Dan makanya saya suka banget dengan metode pemulihan ini yang nanti Mbak tadi sempat bilang child free itu juga seperti itu. Karena orang lupa urutan. Betul. Yang urutan harus diperhatikan adalah pasangan dulu nih. Yang apakah pasangan happy, apakah saya happy, apakah kita berdua diprioritaskan. Seringkali terjadi adalah anak dibuat untuk menjadi menyelamatkan pernikahan atau hubungan mereka. Ya, atau misalnya udah nggak bahagia, udah nggak sevisi. Bukannya kita terapi kayak counseling kayak couple, tapi dengan menggunakan ya udah saya di hubungan di pernikahan ini gara-gara anak, tanda kutip gara-gara anak, itu sangat toksik banget. Betul. Gitu. Oke, ini ya dampaknya akan kemana-mana sebenarnya ya Ci ya, kalau misalnya tidak diselesaikan sebelum ke jenjang yang serius ya. Betul. Tapi aku tertarik juga karena kan kemarin tuh sempat viral ya terkait dengan child free dan bahkan kayaknya di zaman sekarang udah terang-terangan gitu orang mengatakan ya saya pengennya child free aja di pernikahan ini. Cuman kan kalau di Asia sendiri kayaknya kalau nggak punya anak nggak bisa melanjutkan keturunan dan lain sebagainya, apalagi dengan suku-suku yang ada di Indonesia gitu. Nah ini fenomena ini gimana sih Ci sebagai family constellation terapis dan juga menuliskan di buku ini gambaran tentang child free ini seperti apa? Yang harus dibahas salah satu poin sebelum menikah ke jenjang pernikahan itu adalah yang salah satu yang penting tapi kayaknya sensitif ya, adalah kamu punya anak gak? Oke. Karena kelihatannya siapa sih yang nggak mau punya anak setelah menikah? Ada Mbak gitu. Jadi ketika family constellation itu ada satu dinamika pasangan yang sehat adalah yang harus setara, visi setara, pemberian dan penerimaan itu setara, ya. Jadi ketika kita goalnya itu udah yang mempunyai anak adalah satu goal yang besar dan bukan yang seperti punya anak itu namanya komitmennya seumur hidup. Ya, beda dengan pasangan yang ada namanya mantan suami, mantan pacar, nggak ada yang namanya mantan anak. Gitu. Jadi benar-benar harus dipikirin matang-matang di mana mau punya anak atau enggak gitu ya. Nah,
jujur aja gitu. Karena the moment kita misalnya satu pasangan yang nggak mau punya anak terus berpasangan sama yang mau punya anak, yang mau punya anak itu udah otomatis merasa di atas banget, yang nggak mau punya anak merasa di bawah banget, sehingga hubungan itu gapnya tidak setara. Nah, dengan satu orang yang mau punya anak itu, nanti ketika dia punya anak, yang nggak mau punya anak itu akan merasa pasti yang pasangan punya anak ini akan memprioritaskan yang anaknya dulu. Itu udah urutannya udah salah Yes. gitu ya. Jadi sayang anak terus memprioritaskan anak dulu sebelum pasangan itu salah besar ya, yang buat merasa si pasangan ini nggak setara dan akhirnya dia akan cari lagi yang sekecil dia atau sebesar dia. Seperti itu. Jadi penting banget untuk punya anak atau nggak punya anak itu dibahas sebelum menikah, Mbak, gitu. Jadi biasanya mau punya anak berapapun juga akan jadi masalah. Misalnya saya banyak pasien juga yang saya mau punya anak satu aja, terus ada satunya saya mau punya 2. Nah, biasanya kalau yang maksa dan akhirnya dia pasangan ya udahlah punya anak 2. Nah, biasanya tuh yang terpaksa mau punya anak tuh, tapi yang anak kedua punya kamu ya, bukan punya saya. Nah, itu jadi kayak nggak diharapkan ya kesannya. Betul. Ya? Jadi si anak kedua ini lahir dengan merasakan, oh papa saya nggak sayang saya atau mama saya nggak sayang saya. Yang sayang saya cuman mama saya. Karena memang benar yang mau dia lahir adalah cuman seorang salah satu dari orang tuanya gitu. Jadi ini akan ngeribetin tuh sampai si anak ini seumur hidup tuh sebikian lama. Anak tidak terencana juga ada problem. Ada anak yang misalnya lahir terus dipaksa menikah sama orang tuanya karena bukan nikah terlalu dini berhubungan tidak memakai proteksi, MBA. Nah, sebenarnya tuh akan lebih sehat ketika kedua anak ini misalnya masih kuliah ya, tidak dipaksa kawin, Mbak, tapi diajarin bagaimana menjadi orang tua yang bertanggung jawab buat anak ini. Toh nanti kebanyakan, Mbak, 7 dari 10 juga akan cerai juga kok. Nah, tapi kebanyakan orang tua aduh nggak mau malu ya udah nikahin aja deh. Gitu. Mendingan cerai daripada terus nggak menikah. Betul. Gitu. Jadi masih ada konotasi untuk keegoisan keluarga untuk aduh nanti malu dipikir anaknya tidak kok nggak nikah tapi anaknya lahir di luar nikah seperti itu. Tapi kalau misalnya 2 orang yang namanya kuliah main-main seneng-seneng aja, nggak gitu suka sama satu sama lain, kalau dipaksakan itu akan dampaknya juga tidak baik ya, tidak baik. Apalagi untuk si anak. Betul, tidak bisa dipaksa gitu. Yang paling penting adalah berjanji bisa nggak nih 2 orang menjadi orang tua yang baik. Menjadi orang tua yang baik, siapapun pasangan mereka nanti ganti atau tidak ganti. Kayak gitu sih, Mbak, kira-kira. Wow, oke, ini semakin dalam lagi, makin seru ya. Dan juga pastinya semua listeners yang makin penasaran jangan kemana-mana. Masih ada satu sesi lagi ya, Cimel, dan juga ini menjadi konklusi lah ya. Sebenarnya apa sih yang diharapkan Cimel dari penulisan buku I Do yang sangat mendalam ini. Dan kalau tadi Audrey baca juga ada tentang tentang orang tua nih, calon mempelai ini juga yang sangat-sangat relate gitu ya untuk pasangan-pasangan khususnya di Indonesia sendiri. Jadi jangan kemana-mana, satu sesi terakhir akan segera kembali untuk Anda dalam Book of the Week. Book of the Week. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas.
Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Smart Listeners untuk sesi yang terakhir Book of the Week hari ini, dan kita masih Welcome bersama to dengan Book of the Linda Week. Sutanto Book dengan of buku the Week. I Do, Smart Listeners, buku yang sangat men-trigger juga kita untuk berpikir iya, ini hubungan kita mau dibawa kemana ya, dan seberapa dalam sebenarnya intention kita untuk ke arah yang serius. Karena seperti yang Audrey sudah baca beberapa gitu Smart Listeners, ini ada setiap poin-poin tuh ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa men-trigger kita untuk apa ya, tukar opini gitu sama pasangan. Nah, kenapa Ci ada sesi-sesi seperti ini dituliskan dalam buku ini? Apakah Cici ingin menjadi buku ini ingin menjadi perpanjangan tangan Ci Melinda Betul. gitu ya sebagai terapis, atau seperti apa Ci? Betul. Harapan saya juga menulis buku ini adalah untuk ngajarin istilahnya semua pasangan itu caranya mancing. Oke. Jadi maksudnya nggak harus ke Ci, ini saya ada problem ini, Ci ada Yes. problem ini Aha. gitu ya. Jadi berdasarkan yang udah baca bukunya, terapi bisa menerapkan kira-kira solusinya apa sih dari permasalahan tersebut gitu ya. Dan lebih meluas, perpanjangan tangan aku, bener kata Mbak Adri, dari seluruh Indonesia bisa sekaligus menangani pasangan yang lebih banyak. Iya. Gitu. Dan kadang-kadang kenapa saya tulis banyak kayak prompt question, pertanyaan di buku itu bisa saling tanya-menanya adalah karena tugas pasangan kita pikir kalau misalnya buat komitmen entah jangka panjang ya, entah itu ya di hubungan serius, apalagi kalau hubungannya serius ya, entah berjenjang ke pernikahan atau ini di pernikahan kedua, atau misalnya ini hubungan panjang banget yang komitmen panjang banget. Tujuannya biasanya kita kalau melihat sebuah pasangan tuh aku mau deh disayang-sayang, Yes. dipeluk-peluk, dicium-cium, yang lovey-dovey gitu ya. Yeah. Cuman tapi ada sisi satu lagi, fungsi pasangan tuh yang kita kayak aduh males banget deh, tapi perlu untuk pertumbuhan kita, yaitu adalah pasangan itu kalau saya lihat kesininya tuh tugasnya saling trigger-men-trigger gitu. Oke. Ya, maksudnya ya jadi tanpa disadari ya, kita memilih pasangan kita tuh ajaib banget yang nggak bisa saya jelaskan. Bisa bilang ini law of attraction, jadi hukum keterikatan, di mana kita akan menarik seorang yang seperti pasangan orang tua kita, yang orang tua kita belum selesai. Oke. Jadi untuk
kesannya tuh ada bibit diulangin lagi, pola pengulangan lagi, bukan untuk menghukum, bukan untuk kamu seperti bisa untuk seperti kok apa sengaja kayak disakitin, tapi untuk dikasih kesempatan, bisa nggak kamu dan pasanganmu itu memilih beda daripada orang tuamu atau kakek nenekmu, gitu. Jadi dengan dikasih kesempatan untuk pengulangan pola yang sama, itu dengan pilihan kita berbeda atau bisa lebih baik tuh kita akan naik kelas gitu. Istilahnya kayak pemutus rantai di pasangan atau misalnya pola yang merugikan hidup kita. Karena seorang anak itu biasanya yang dia lihat dari orang tua itu jadi percontohan dia. Jadi ketika dia bertumbuh di suatu keluarga yang misalnya KDRT terjadi, dia akan melihat, oh cinta itu yang dipukulin, cinta itu yang memukul, itu namanya cinta, Mbak, tanpa bawah sadar ya. Betul. Di alam bawah sadar. Ketika dia sudah dewasa, itu yang akan dia tarik lagi, seorang yang akan KDRT dia atau dia yang melakukan KDRT itu, karena itu sudah tertanam di otaknya dia. Dulu kecil itu yang dia lihat sebagai cinta adalah, oh ya itu yang memukul itu cinta artinya. Nah ketika itu akan ada pola pengulangan lagi, dikasih kesempatan, ini akan mukul lagi nggak pasangan kamu? Kamu akan bisa nggak kamu berdiam aja dan quote and quote sabar sampai dia berubah, biarpun udah dikasih puluhan ratusan kesempatan tidak berubah? Apakah kamu akan mengulangi seperti ibumu agar itu yang percontohan diberikan ke anak, bahwa oh ya bener loh, yang cinta ini yang mukul dan saling memukul dan dipukul, tahan kamu, itu namanya cinta. Nah, apakah itu yang akan diwariskan? Kira-kira gitu, Mbak. Ininya. Oke. Tapi dari sekian banyak sub-sub yang ada di buku ini, Ci, part mana yang mungkin menurut Cimel tuh best part lah ya? Waduh. Ataupun yang kayaknya memang harus makin banyak orang yang menyuarakan hal ini gitu, sehingga ke bawahnya gitu ya, ke generasi berikutnya itu tidak berlanjut. Biasanya ya, Mbak ya, sulit ya, karena kayak bab 1 itu buat mempelai wanita, mempelai laki-laki, terus bab berikutnya buat mertua. Betul. Mertua yang maksudnya goal mertua tuh seperti apa yang untuk sehat, dan maksudnya boundaries, batasan sehat si mertua ini yang perlu dia lakukan tuh seperti apa. Terus bab berikutnya buat kakak adik, ya kan, pesannya apa untuk supaya saudaramu ini pernikahannya bisa semulus mungkin, seperti itu. Karena kalau dari covernya ya, Mbak ya, orang karena cover ini aku dulu voting gitu. Mau yang mana nih covernya? Yang berdua aja begini bonekanya, atau yang ada kayak banyak belakang orang, ada keluarga aja gitu ya? Ini langsung kayak viral menang paling banyak gitu. Top vote ya. Karena bilang, ya nih yang ini perkawinan Asia banget ini, semuanya campur aduk dan satu kampung gitu ya. Kita pikir dunia milik berdua, ternyata milik sekampung gitu. Jadi intinya adalah buku ini bagaimana si dua pasangan ini bisa merasakan bahwa oke, ini batasan sehat, yang mana perlu didahuluin, dan mana yang harus siapa masing-masing tuh punya peran yang penting, entah itu dari orang tua mempelai pria, mempelai wanita, si laki-laki itu, si perempuan itu mempunyai peran penting untuk menjaga keharmonisan itu, Mbak, gitu. Karena pernikahan itu nggak selamanya honeymoon, gitu. Jadi what happen ketika honeymoon period itu sudah habis. Sudah selesai. Nah, terus habis itu ketika kita fondasi 2 orang aja nggak kuat, Mbak, jangan coba-coba punya anak. Karena 3 threatens 2. 2 aja itu nggak benar, nggak becus, istilahnya kalau kita apalagi 3 ketika punya anak. Jadi anak itu akan memperbesar kekuatan atau kelemahan yang sudah ada, bukan menjadi menyelamatkan masalah tadi gitu. Jadi orang salah kaprah, cepat-cepat punya anak biar nanti dia nggak cerain aku, nggak nyeleweng ke sini gitu. Anak tuh 1001 solusi dari masalah, aku nggak ngerti gitu. Jadi itu akan membuat masalah jadi lebih besar aja. Seperti itu gitu. Jadi di situ kenapa aku menulis buku ini, ada peran-peran penting yang setiap anggota keluarga itu yang perlu diperjelas lagi gitu sih. Oke. Dan pastinya juga di buku ini, kalau Anda sadari gitu ya, ada tulisan untuk kamu yang ingin hampir atau sudah menikah. Nah, mungkin kalau ngomongin
teman-teman yang sudah menikah baca buku ini, terlambat gak sih, Ci? Nah. Nah, itu kan mungkin jadi pertanyaan baru Betul. gitu ya. So mungkin untuk sekalian menutup Betul. siaran kita pada hari ini, apa mungkin yang harus diingatkan untuk teman-teman yang ingin, hampir, dan sudah menikah dari buku ini? Ya. Silakan. Oke, kenapa saya juga tulis buat teman-teman yang sudah menikah? Karena biasa tuh setelah honeymoon period sudah selesai, iya watak jeleknya kelihatan, Keluar ya. Oh, Oke. kok kamu kayak gini? Dulu nggak kayak gini pas pacaran. Nah, itu dimana kayak waktu ujian pasangan lah dua-duanya gitu. Mau udahan atau mau kita yuk sama-sama kita belajar supaya bertumbuh bareng gitu. Yes. Karena kalau saya lihat, saya amati tuh zaman dulu orang karena stigma seputar cerai itu sangat begitu tinggi, mereka tuh sampai gimana ya? Yang mestinya udahan tuh Udah deh, itu jadi opsi terakhir gitu ya? Iya, jadi kayak udah setoksik-toksiknya emang oke, ini nggak bisa tahanin aja ya, karena sebuah pernikahan itu perlu kedua pasangan untuk saling belajar, nggak bisa satunya doang yang nyeret atau satunya saja yang sadar. Ya disayangkan ada beberapa kasus di mana ya memang jalur cerai itu lebih sehat daripada jalur stay. Tapi zaman dulu tuh karena stigma seputar perceraian begitu tinggi, semuanya tuh stay Mbak gitu, ya kan? Nah, sehingga pada saat zaman sekarang itu ada terjadi namanya overcorrection atau overkoreksi di mana terlalu gampang give up. Oke. Udah cerai aja, udah cerai apa dikit-dikit udah cerai aja gitu. Nah, itu juga nggak sehat kan Mbak, karena nggak semua kasus yang harus diselesaikan dengan perceraian. Yang bisa diselamatkan, why not diselamatkan? Udah coba belum ke konseling, udah coba belum kasih dia kesempatan kedua, ketiga, itu kan namanya juga manusia ya. Kita saling belajar gitu. Nah, jadi gimana saya harap dengan buku ini tuh bisa lihat dengan menyadari kasus mana yang wah ini mah udah nggak ada obatnya nih. Betul. Wah, kasus ini oke, ini masih kita ada potensi belajarnya, potensi bertumbuh, potensi baikannya ada lagi gitu. Karena menurut saya tuh sebuah pasangan itu yang sehat adalah setelah honeymoon period itu selesai, kan boroknya semua kelihatan, apanya semua kelihatan. Nah, di situ adalah potensi galian untuk saling bertumbuh, saling belajar. Di mana itu seumur hidup itu waktu yang panjang sekali kan Mbak. Pasti. Ya, bayangin tidur bareng, bangun banget, serumah bareng, apa bareng, apalagi kalau kerja bareng ya. Bosen kan Mbak. Betul. Jadi di situ ada ujiannya lagi. Oke, gimana ketika sudah bosen, apa cari lagi yang baru? Atau misalnya nggak mungkin kan? Atau misalnya oke, gimana caranya saling jatuh cinta lagi all over with the same person dengan orang yang sama gitu. Jadi di situ dimana ketika kita sesudah menikah, tapi kita sebagai secara individu terus bertumbuh dan tidak melarang, oh kamu nggak boleh kesini ya, oh kamu harus, pernikahan ini adalah prioritas utama kamu nggak boleh sekolah, kamu nggak boleh kerja, kamu nggak boleh apa, fokusnya di sini, itu seakan dua-duanya nggak bertumbuh sehingga bosen gitu. Betul. Nah, jadi gimana untuk bisa menjadi the best versi terbaik masing-masing secara bersama-sama Mbak gitu. Jadi menurut saya untuk kamu yang ingin dan hampir dan sudah menikah ya, ketika kita harus milih gitu ya, aduh aku nih mau lajang aja atau nikah aja atau cerai aja atau nikah lagi aja, aku selalu bilang ya pilih untuk bahagia, whichever fase yang kamu ada, kira-kira gitu sih Mbak. Wow, oke. Yang penting adalah kebahagiaan diri sendiri gitu, Smalley Sauders. Dan pasti kalau Anda makin penasaran dengan buku I Do, silahkan sekali lagi Auri ingatkan ya, bisa beli ke Gramedia.com, Gramedia offline, Gramedia e-commerce juga bisa, harganya 118.000 saja. Dan yang pasti terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak, Smalley Sauders. Thank you juga Cimei sudah hadir di studio Smart FM dan juga sudah sharing-sharing. Kita tunggu buku yang ketiga. Kalau begitu kami pamit Smalley Sauders, sampai jumpa di Book of the Week berikutnya. Book of the Week.